Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam buat rekan-rekan semua. Hari ini saya pengen sedikit sharing mengenai sebuah teknik dalam moto vlog ya, logging kegiatan riding kita, di mana kita menggunakan action cam, tapi sumber suaranya kita ambil langsung dari intercom kita dengan menggunakan mic yang ada di depan mulut kita. Tapi kali ini saya tidak menggunakan cara dengan memodifikasi kabel ya, dimana kabel yang menghubungkan antara intercom kita dengan speaker di dalam itu dibuat bercabang gitu ya. Satunya masuk ke dalam speaker yang ada di telinga kiri dan telinga kanan kita di helm, satu lagi masuk ke dalam action cam kita. Tidak. Kali ini saya ingin sharing sebuah teknik di mana instead of menggunakan modifikasi kabel, ya kita menggunakan Bluetooth dongle. Bluetooth dongle ini unik ya, karena USB Bluetooth dongle. Ini dongle-nya. Kemudian ini konektornya, adapternya dari A ke C, USB A ke C. Ini unik, kenapa? Karena dia bukan sekedar Bluetooth dongle, tapi juga memiliki sebuah protokol transceiver receiver suara. Protokolnya namanya HFP, Hands Free Protocol, ya, HFP. Dan dongle ini very specific ya. Saya beli dari produsen Sennheiser, mereknya, produknya namanya BTD 600, karena dari sumber-sumber internet yang saya temui, yang saya pelajari, yang very recommended adalah dari Sennheiser ini. Kenapa? Karena dia bisa menyimpan konfigurasi setting pairing device yang sudah pernah kita setting sebelumnya. Jadi ini very convenient ya. Mungkin device apa Bluetooth dongle-dongle yang lain mungkin nggak seperti itu. Saya tuh biasanya nggak tahu. Tapi ini berdasarkan rekomendasi dari sumber di internet ya. Jadi khusus device ini ada di online shop. Saya beli kemarin di online shop. Harganya nggak murah ya, antara 500 sampai 1 juta rupiah. Tapi ini bisa kita gunakan juga untuk koneksi dari laptop dengan menggunakan wireless headphone dan lain sebagainya, untuk mendukung protokol-protokol yang lebih protokol-protokol kompresi Bluetooth yang lebih canggih seperti aptX dan lain sebagainya. Jadi ini selain kita gunakan untuk membantu kita moto vlog, juga bisa kita gunakan untuk kegiatan kita bekerja, menikmati musik juga sehari-hari. Oke. Apa saja yang saya pakai? Jadi selain saya menggunakan dongle ini, saya menggunakan DJI Action Cam 4 ya. Saya yakin Action 5 Pro itu juga bisa menggunakan teknik yang sama. Kemudian untuk teknik ini saya menggunakan ekosistem Pektok ya. Saya menggunakan Pektok Bolt, Cardo Pektok Bolt. Tapi dari sumber yang saya amati di internet juga, produk-produk Cardo Pektok yang terbaru juga bisa menggunakan teknik ini. Oke. Kenapa sih butuh Bluetooth dongle? Karena DJI dan mungkin juga GoPro gitu ya, itu membatasi fungsionalitas Bluetooth protokol mereka, sehingga mereka cuma bisa melakukan koneksi ke misalnya ke smartphone gitu ya, yang menggunakan aplikasi yang sudah tertentu. Jadi kita nggak bisa mengkoneksi device ini ke smartphone, kemudian ke device lain tanpa suatu aplikasi tertentu di device tersebut. Jadi kalau di Android atau di Apple itu kita pakai aplikasi DJI Mimo gitu ya, supaya kita bisa meremote action camera ini seperti yang saya gunakan saat ini ya. Begitu juga dengan mencoba melakukan konektivitas Bluetooth dari action cam ini ke Pektok Bolt. Itu nggak bisa dilakukan begitu saja ya. Jadi kita butuh Bluetooth dongle ini.
Kemudian yang kedua, tadi yang pertama ya prinsipnya, yang kedua yang akan kita lakukan adalah menggunakan suatu fitur yang ada di Packtalk Bolt dan juga mungkin di intercom yang lain ya, sebenarnya saya nggak tahu, di mana kita selain bisa terkoneksi dengan device-device Packtalk yang lain dengan menggunakan konektivitas standarnya Packtalk itu DMC Communication Mass Communication ya, itu DMC, saya lupa ininya apa. Dia juga bisa terkoneksi dengan device lain yang bukan dari Packtalk, tapi caranya tidak menggunakan protokol proprietary-nya Cardo, tapi menggunakan Bluetooth connection. Ya, caranya adalah salah satu device dalam grup communication mesh-nya DMC-nya Packtalk itu harus terkoneksi dengan device tersebut, misalnya Sena dan lain sebagainya, dengan menggunakan connectivity Bluetooth. Ya, dan device tersebut akan menjadi proxy atau menjadi bridging, ya, di mana intercom tersebut, katakan Sena, terkoneksi dengan menggunakan Bluetooth ke unit yang ini, kemudian unit ini menjadi bagian dari grup communication berbasis Packtalk yang lainnya, sehingga baik yang menggunakan Sena, menggunakan Packtalk ini bisa saling berkomunikasi dua arah. Nah, prinsip yang sama itu dilakukan dengan ini. Ya, prinsipnya adalah kita menggunakan action kamera ini menjadi bagian komunikasi dua arahnya Packtalk. Caranya dengan apa? Dengan mengkoneksi menggunakan Bluetooth connection device ini masuk ke unit Packtalk ini, dan unit Packtalk ini menjadi bagian dari communication group yang lebih besar. Caranya dengan menggunakan Bluetooth dongle ini. Simple ya teman-teman. Tinggal kita colok aja. Nah, saya nggak akan menerangkan step by stepnya gimana menghubungkan Bluetooth dongle ini ke Packtalk. Di user manualnya Packtalk Bolt itu sudah jelas banget langkah-langkahnya. Packtalk Bolt kita itu bisa mendukung dua channel gitu ya. Satu channel mungkin terkoneksi ke handphone kita, channel kedua itu terkoneksi dengan GPS device kita seperti Garmin dan lain sebagainya. Ya, nah di manual itu dijelaskan dengan jelas sekali step by stepnya. Yang saya anjurkan adalah device ini kita connect ke channel keduanya Packtalk Bolt Bluetooth. Nah, itu ada caranya, step by stepnya, very simple. Kemudian juga dari sisi produk ini itu juga ada caranya, gimana caranya mempairing ke device yang lain. Pengalaman saya pairingnya cuma terjadi sekali karena simple. Saya put device dongle ini dalam pairing mode, sama dengan ini saya put ke dalam pairing mode gitu ya, nanti mereka ternyata otomatis terkoneksi sendiri. Oke, setelah terkoneksi, katakanlah ini device keduanya mati ya, ini saya nyalakan. Oke ya, sudah ada warna hijaunya. Nah, nanti dia akan berkedip warna hijau, itu berarti dia dalam mode DMC connection. Ya, nanti kalau ada grup DMC lain yang dia detect, nanti dia akan automatically connect ke grup DMC tersebut. Nah, kemudian saya coba nyalakan kamera action saya yang sudah ditempel dengan Bluetooth device. Nanti teman-teman perhatikan ada dua LED ya di device ini, kiri dan kanan. Nanti bisa diperhatikan. Ini saya nyalakan action kamera saya. Dia udah mulai berkedip warna putih, kedip. Ya, dia basically sedang mencari koneksi dia yang terakhir berdasarkan database koneksi yang dia simpan di device ini. Kita tunggu sebentar. Jadi dia sedang mencari. Kalau nggak salah ini ternyata Packtalk saya mati. Bentar ya, saya nyalakan. Nah, benar. Makanya nggak connect. Sebentar. Nah, ini sudah nyala.
Nah, kalau terkoneksi uh, LED warna putihnya akan nyala. Jadi kadang-kadang ya ini saya nggak tahu, mungkin Pektok saya sudah agak faulty ya. Jadi kadang-kadang suka mati, tapi ini nggak mengganggu sih, cuman kadang-kadang aja dia tiba-tiba mati sendiri. Tapi kalau by default dia akan nyala seperti ini. Mungkin saya ulangin ya. Saya matikan. Ini saya juga matikan. Ya, ini juga mati. Ini saya nyalakan dulu. Ya, udah nyala. Sambil nunggu warna hijau. Ini saya nyalakan. Ya, dia kedap-kedip warna putih. Oke, kemudian dia warna kedipannya nggak lagi kedipan yang sekali hijau, sekali tapi sudah double. Tut. Ya, jadi 2 kali nyala hijaunya. Ini indikasinya apa? Ini mengindikasikan bahwasannya device ini aktif di 2 koneksi. Pertama yang di MC by default, kemudian di Bluetooth ini. Ya, kalau teman-teman perhatikan ya, mungkin di bagian atas sini ya. Di bagian atas sini itu kalau saya coba ya. Nah, terlihat ya ada bar warna hijau di atas. Mungkin saya coba. Halo. Nah, itu ada bar warna hijau. Oke. Itu artinya apapun yang saya katakan gitu, saya bicarakan di depan saya suarakan di depan mic saya itu terekam. Tes ya, kelihatan. Berarti udah bisa nih, udah bisa dipakai. Nah, itu kalau kita merekam satu sumber ya. Gimana kalau kita merekam semua suara yang muncul dalam DMC communication group kita? Sebentar ya. Nah, gimana kalau menggunakan DMC intercom kita? Oke, saya coba nyalakan helm istri saya. Saya coba nyalakan. Hello, Pektok, DMC intercom mode. Oke. Ini sedikit satu step yang harus dilakukan untuk memastikan bahwasanya kamera kita bisa merekam dari sumber yang bermuncul dari intercom grupnya Pektok ya. Kalau sekarang suara yang didapatkan hanya dari tempat saya. Halo. Bentar ya. Halo ya. Sedangkan di tempat istri saya, misalnya istri saya ngomong gitu ya, belum ada nih. Tes belum ada ya. Coba maaf. Tes belum ada ya. Bahkan kalau saya ngomong di helm di istri saya ngomong di helm saya di sini, itu suara istri saya nggak bakal kedengaran. Kenapa? Karena Pektok unit yang ada di helm saya ini harus dikasih tahu, tolong dong jadi bridge-nya, jadi proxy-nya ya, supaya kalau misalnya ini adalah intercom Sena milik pemotor yang lain gitu ya, dia bisa mulai berkomunikasi dengan teman-teman yang lain yang menggunakan Pektok. Jadi bridge-nya ini, unit ini harus dikasih tahu bahwasannya tolong dong dikonekin. Caranya adalah tombol intercom yang di atas ini kita pencet sekali, nanti akan ada notifikasi yang lo di speaker kita. Ada truk. Nah, sekarang udah bisa. Saya akan ngomong di helm istri saya. Tes. Kelihatan yang warna hijaunya ya. Tes. Dan suara saya ini juga terdengar di helm saya. Jadi by default teman-teman, ini sekarang kita sudah bisa menggunakan kamera ini dan merekam
suara dari dua helm atau dua intercom Plektok. Secara praktek nanti semua ya suara yang semua member yang ada dalam DMC Intercom Group yang ada di helm-helm yang lain itu ketika kita rekam dengan video ini itu akan masuk. Oke. Tips lagi terakhir teman-teman sebelum saya akhirin video ini, alat ini nggak anti air ya, jadi kalau hujan sebaiknya ini dicopot, kita tutup lagi dan kita pakai metode perekaman yang konvensional. Unfortunately emang nggak bisa dilakukan, itu kelemahannya dari device ini. Ada satu tips lagi sebetulnya kalau misalnya kita pengen menggunakan ekosistemnya DJI, kita bisa menggunakan DJI Mic Mini ya. Ini sudah ada 2 intercom, ini taruh di helm pilihan kita, kemudian ini taruh di helm kita. Nanti by default kamera kita bisa merekam suara dari bonceng kita, tapi bukan suara yang ada di intercom. Oke, semoga bermanfaat tips yang saya sampaikan ini. Demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.